Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang sangat mulia ini kami menyampaikan pesan-pesan Allah untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun saja kita berada dan dalam kondisi apapun kita berada. Apapun yang terjadi kepada kita, yang namanya iman dan takwa ini harus tetap ada dan melekat di dalam hati dan jiwa kita, yang kemudian diwujudkan dengan cara imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang Allah larang kepada kita. InsyaAllah kalau kita konsisten mengikuti, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita semua nantinya akan tercatat sebagai ahlul jannah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat saudara-saudara kita umat muslim yang ada di Palestina sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kemarin, di akhir-akhir bulan suci Ramadan kemarin, dan di saat-saat menyambut hadirnya hari raya Idul Fitri, ternyata saudara-saudara kita mendapatkan musibah, mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya itu ditimpa oleh mereka, yang tidak seharusnya itu didapatkan oleh mereka. Maka dari itu saya teringat dengan sebuah makalah, qiwamud dunya bi arba'ati asya, bahwa dunia ini akan damai, dunia ini akan makmur, masyarakat dunia ini akan menjadi masyarakat civil society bi arba'ati asya, dengan 4 perkara. Yang pertama adalah bi adalil umara, dengan hadirnya pemimpin-pemimpin yang adil, dengan hadirnya pemimpin-pemimpin yang punya perhatian kepada masyarakat bawah. Tidak hanya pemimpin dalam skala nasional, tetapi pemimpin dalam skala internasional. Maka dari itu melalui forum ini seharusnya pemimpin-pemimpin tinggi dunia ini, PBB pada khususnya, itu mengambil langkah, mengambil tindakan bagaimana kemudian menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bagaimana kemudian mereka juga mendapatkan hak yang sama, ingin hidup nyaman dan bahagia bersama dengan keluarganya. Tentu kita sedih, tentu kita prihatin melihat kondisi mereka, tetapi apapun yang terjadi, kita juga harus memiliki kalkulasi yang matang, kita juga harus memiliki perhitungan yang tepat dan akurat. Kami tidak menghimbau masyarakat Indonesia untuk pergi berbondong-bondong ke sana jihad fisabilillah,
karena itu akan mati konyol. Maka dari itu seharusnya yang kita lakukan ini adalah langkah-langkah cerdas, bukan langkah-langkah yang berdasarkan hawa nafsu semata. Sekali lagi, melalui forum ini harusnya pemimpin-pemimpin tinggi di skala internasional itu tidak boleh diam, harus mengambil langkah untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Bukan hanya menyangkut soal agama, tapi ini sekaligus menyangkut soal kemanusiaan. Di mana letak hati nurani kita kalau kemudian kita tidak punya kepedulian kepada mereka, terlepas apapun agamanya. Lebih-lebih mereka adalah saudara kita seiman misalnya. Bahkan tidak seiman pun kita juga punya hati nurani. Kita juga punya hati. Di mana letak hati nurani kita kalau kemudian kita tidak punya jiwa sosial kepada mereka. Yang kedua, katanya maqalatul ulama, dunia ini akan damai bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Maka dari itu sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat khususnya untuk kemudian melakukan langkah yang cerdas sesuai dengan yang dihimbau, sesuai dengan yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Jangan pergi ke sana dengan nekat, karena itu justru akan Anda melakukan bunuh diri. Tunggu fatwa dari para ulama apa yang seharusnya kita lakukan untuk menyelamatkan saudara kita itu. Dan yang ketiga, katanya maqalatul ulama tadi itu, bisa khawatil agniya, dengan kedermawanan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya duit. Maka dari itu kami menyambut baik, merespon positif apa yang disampaikan oleh para pengurus masjid tadi, bahwa donasi hari ini, bahwa hasil infak hari ini akan didonasikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan itu kalau kemudian kita kaji dari sisi fikih, itu sah dan legal, karena itu adalah infak. Sehingga kemudian infak ini pemanfaatannya itu lebih umum, tidak harus kepada orang yang fakir miskin, tetapi digunakan hal-hal yang lain yang itu memang situasinya mendesak dan itu dalam rangka untuk menyelamatkan kemanusiaan, maka itu hukumnya boleh. Ini bisa dibaca dalam kitab Tafsir Al-Kabir karyanya Syekh Ar-Razi. Beliau mengatakan fisabilillah itu adalah amun fil kulli, bahwa makna fisabilillah itu adalah bersifat umum, apapun bentuknya, apapun kepentingannya, yang penting itu adalah fisabilil khairat, jalan menuju kebaikan, maka itu boleh untuk digunakan sebagai dana bantuan untuk mereka yang sedang berjuang. Yang keempat, katanya maqalatul ulama tadi itu adalah bidu'ail fuqara, bahwa masyarakat dunia ini akan damai, masyarakat kita ini akan sejahtera dengan bantuan doanya orang-orang yang miskin. Sebagaimana dalam hadis Nabi bahwa doaul mazlum mustajabun, doanya orang miskin, doanya orang yang didolimi, mustajabun, itu mustajab. Maka dari itu melalui forum sidang salat Jumat pada siang hari ini, kami nyatakan dan kami himbau, mari kita bersama-sama tunjukkan kepedulian kita dengan saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina. Minimal kita mendonasikan sebagian rezeki kita untuk menyelamatkan mereka. Kalaupun toh tidak, paling tidak kita punya perhatian secara khusus mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan perlakuan yang adil, dan mudah-mudahan mereka juga mendapatkan kemenangan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudara kita yang harus kita bantu dan harus kita ulurkan tangan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, barang siapa yang punya uang silakan berdonasi dengan uangnya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi, barang siapa yang punya kekuatan tenaga, silakan Anda berdonasi dengan kekuatan tenaganya itu. Wa man kana lahu ilmun, barang siapa yang punya ilmu silakan falyatasaddaq biilmihi, silakan berdonasi dengan ilmunya. Dan yang terakhir, kalau kita tidak punya apa-apa, paling tidak kita berdonasi dengan doa kita. Insya Allah dengan doa ini, karena doa ini adalah silahul mu'min, senjatanya orang-orang yang beriman, insya Allah saudara-saudara kita akan mendapatkan kemenangan dan akan kembali merebut tanah Palestina, tanah suci. Karena dalam Islam itu ada 3 tempat yang disucikan, ada 3 tempat yang dimuliakan.
di samping Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang sering kita kunjungi melalui ibadah umrah dan haji, tapi ada satu tempat lagi, ada Masjidil Aqsa yang itu di Palestina. Ada beberapa alasan kenapa kita harus mencintai bumi Palestina. Yang pertama, di situ ada tempat yang suci, yaitu Masjidil Aqsa. Di samping itu juga di Palestina itulah telah lahir para nabi-nabi kita terdahulu. Ada Nabi Daud di sana, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, juga tidak kalah pentingnya nabi-nabi yang lain itu juga seringkali berdakwah di bumi Palestina. Belum lagi di bumi Palestina itu juga telah melahirkan para ulama-ulama muslim yang alim, yang melahirkan karya-karya besar. Sehingga cukup beralasan kalau kemudian kita sebagai umat Islam punya kecintaan lebih terhadap bumi Palestina itu. Tidak ada salahnya kita mencintai bumi Palestina, karena memang itu tempat yang disucikan, dan itu juga tersirat di dalam Al-Quran yang saya baca tadi itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun demikian, kami juga mengingatkan kepada kita semuanya, wabil khusus kepada diri saya pribadi, mari kita juga harus selektif, kita juga harus hati-hati mendonasikan harta kita. Karena saya melihat ada beberapa oknum yang sedang bermain, memanfaatkan situasi. Mereka menuliskan poster demi kemanusiaan di Palestina. Mereka menerima donasi, mereka menerima sumbangan, tetapi uang itu justru dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak seharusnya. Dimanfaatkan bukan untuk saudara-saudara kita di Palestina, tapi ada penyelewengan-penyelewengan, dan ini sudah mulai ramai. Maka dari itu kami ingatkan, jangan asal-asalan, jangan asal memberikan donasi kita. Pilihlah lembaga-lembaga yang kredibel, pilihlah lembaga-lembaga yang bisa dipercaya. Salah satunya mungkin di ormas-ormas itu ada. Saya membaca dan saya menerima kabar langsung. Itu di ormas-ormas besar di Indonesia juga sedang menggalang dana, dan itu insya Allah akan bisa dipertanggungjawabkan, karena itu jelas transparan. Maka dari itu sekali lagi kami mohon sekali lagi para jemaah sekalian, jangan asal-asalan mendonasikan harta kita. Pilihlah lembaga-lembaga yang kredibel, yang bisa dipercaya, transparan, dan serta dapat dipertanggungjawabkan keakurasiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita bersama, bahwa saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina adalah saudara kita. Al-mu'min kal bunyan, bahwa orang yang beriman itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da, yang sebagian yang lain bisa menguatkan kepada yang lainnya. Kalau mereka hari ini menangis, maka kita pun juga harus menangis. Kalau mereka hari ini menderita, kita pun juga harus menderita, merasakan apa yang harus mereka rasakan, dan seterusnya. Maka dari itu tunjukkan bahwa kita adalah muslim yang senantiasa punya kepedulian sosial. Apalagi kemudian kita sekarang ini masih dalam suasana Idul Fitri. Seminggu yang lalu kita merayakan Idul Fitri. Seharusnya ibadah puasa yang kita lakukan itu menambah rasa simpatik dan empatik kepada sesama, wabil khusus kepada saudara seagama, yaitu umat Islam di Palestina. Mudah-mudahan kita semua digerakkan hati kita untuk terus membantu saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan juga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.